Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Novianti dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya yang berjudul Model Analisis Kebijakan Pendidikan. Poin yang pertama yaitu kerangka berpikir analisis kebijakan pendidikan. Di sini ada dua jenis kerangka berpikir analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu dimensi metodologis. Di dalam dimensi metodologis, analisis kebijakan mempunyai fungsi yang integral. Yang pertama yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini menunjukkan kemampuan analisis kebijakan untuk melahirkan agenda penelitian dan pengembangan tepat guna dan tepat waktu, dan mengacu permasalahan makro dalam kebijakan pendidikan. Yang kedua, fungsi inquiry. Fungsi inquiry ini menunjukkan pada kemampuan dalam melakukan analisis lanjutan terhadap penggunaan penelitian dan pengembangan sehingga melahirkan usulan kebijakan yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini menunjukkan pada kemampuan dalam menyampaikan gagasan yang dihasilkan dari proses inquiry dan menjadi keputusan pimpinan. Yang kedua, dimensi substansi. Analisis substansi bertujuan untuk mengorganisasikan berbagai isu kebijakan pendidikan sehingga penyajian dapat dilakukan secara sistematis. Kajian analisis kebijakan ini berfungsi untuk melaksanakan berbagai kajian yang bersifat komprehensif terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang tersusun secara terorganisasi dengan isi kebijakan strategis yang sedang disorot. Kajian komprehensif ini dapat berbentuk kajian metodologis yang bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi peneliti agar dapat dicapai kesempurnaan metodologi yang di masa yang akan datang. Kajian substansi ini bertujuan untuk memperoleh sintesis dari berbagai kelompok jenis penemuan penelitian dan pengembangan yang sudah ada agar diperoleh usulan kebijakan lebih realistis berkaitan dengan isu pendidikan. Selanjutnya, kegiatan analisis kebijakan pendidikan. Di sini ada beberapa macam yang dapat dilakukan dalam melakukan kegiatan analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama, pengumpulan data dan statistik pendidikan. Di dalam pengumpulan data statistik pendidikan dapat digunakan waktu, tenaga, biaya, dan alat yang sehemat mungkin yang dapat dihimpun data lengkap, tepat, dan dapat dipercaya. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, sistem pengujian. Sistem pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat bisa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang keempat, penelitian pendidikan dan kebudayaan. Yang kelima, teknologi komunikasi pendidikan. Dan yang keenam, pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya, model-model analisis kebijakan pendidikan. Ada beberapa jenis model-model analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama, model deskriptif. Model deskriptif ini merupakan pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan menyajikan sesuatu state of the art atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan perlu diketahui para pemakai. Yang kedua, model normatif. Model normatif ini juga disebut dengan pendekatan perspektif yang merupakan upaya ilmu pengetahuan menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, model verbal. Model verbal ini adalah masalah-masalah yang dipakai untuk memberikan prediksi
dan rekomendasi bersifat implisit atau tersembunyi, sehingga sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis argumen-argumen tersebut sebagai keseluruhan karena tidak didukung informasi atau fakta yang mendasar. Yang keempat, model simbiolis. Model simbiolis ini menggunakan simbol-simbol matematik untuk menerangkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipercaya mencari suatu masalah. Selanjutnya, model prosedural. Model prosedural ini menampilkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi-prediksi dan solusi-solusi optimal diperoleh dengan menstimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan yang mungkin. Selanjutnya, model sebagai pengganti dan perspektif. Model pengganti diasumsi sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif, sedangkan model perspektif dipandang sebagai suatu dari banyak cara lain yang dapat digunakan untuk merumuskan masalah substantif. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.